Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Sudah sekitar 9 bulan namanya bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu berada dalam situasi yang tidak biasa sebagai imbas dari pandemi COVID-19 ini. Nah, yang tidak biasa itu sebagian masyarakat bekerja dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan work from home. Jadi tidak sedikit juga pekerja yang dirumahkan atau yang bisa kita sebut dengan PHK. Jadi dari sekian banyak permasalahan di sini, cukup banyak juga pekerja informal itu mengalami kemerosotan di dalam penghasilannya atau nihil penghasilan. Nah, sekarang beban perekonomian yang ditimbulkan oleh masyarakat karena pandemi ini juga terasa sangat berat karena pemerintah sekarang ini cukup menyalurkan bantuan juga secara sosial. Nah, tapi dari penyaluran bantuan ini juga cukup menuai banyak kritikan ya, karena basis data pendudukan itu dianggap sudah lampau atau persyaratan yang berbelit, dan juga bisa dikatakan barangnya itu tidak merata. Jadi muncullah istilah dari gerakan dari masyarakat sendiri itu untuk membantu sesamanya. Nah, berdasarkan di Indonesia sendiri itu Indonesia terinfeksi pandemi COVID-19 pada 26 Maret tahun 2020 tercatat sekitar 893 orang ya, hampir 1000. Nah, diantaranya itu tidak sedikit juga orang yang sembuh gitu. Jadi salah satu penyebab virus corona ini juga bisa menyebar di Indonesia gitu loh. Karena adanya Indonesia ini, dan Indonesia ini juga termasuk sektor dari pariwisatanya juga sangat tinggi ya. Jadi sektor pariwisatanya juga salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki kontribusi yang tinggi ya, kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia bagi pariwisata ini. Nah, sektor pariwisata yang sekarang ini mengalami kelesuan atau kesurutan ya, karena sehingga itu daya beli buat pengunjung itu sangat menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung itu baik turis lokal maupun turis mancanegara itu berkurang ya, secara otomatis kan pendapatan dan devisa yang dihasilkan oleh sektor pariwisata ini kan semakin menurun seperti itu. Nah, akibat dari sektor pariwisata ini juga menumbuhkan lumpuhnya perekonomian Indonesia secara sementara. Nah, sehingga secara menurunnya ekonomi di Indonesia secara yang dilihat dari sektor pariwisata tadi menimbulkan banyak sekali pengangguran ya, karena sektor pariwisata ini juga salah satu wadah tempat untuk menampung masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Nah, bukan hanya sektor dari pariwisata juga, seperti karyawan-karyawan yang berada di dalam sebuah perusahaan itu juga merasakan dampaknya dari COVID-19 ini karena
yang biasanya dia lakukan kerjaannya di luar rumah, kini harus di dalam rumah dan ini sangat mengganggu sekali bagi mereka. Nah, sekarang ada beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 ini. Itu diantaranya ada kelangkaan barang, disorganisasi dan disfungsi sosial, ada juga tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, juga angka kemiskinan dan pengangguran itu semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa selama pandemi ini perekonomian di Indonesia ini sangat menurun secara drastis. Nah, sebagai warga negara yang baik dan patuh akan aturan pemerintah, jadi kita hanya perlu disiplin terhadap kebijakan social distancing atau yang bisa disebut dengan physical distancing, yang artinya jaga jarak ya biar aman. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19 ini, dan mudah-mudahan perekonomian di Indonesia ini cepat pulih kembali dan kita menjalani aktivitas secara semestinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.